Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di rumah belajar Ulil. Di channel ini, Kak Ulil akan membahas tentang pembelajaran matematika. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke adik-adik, di video kali ini Kak Ulil akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat. Sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, di sini Kak Ulil sudah ada contoh soal. Kita baca sama-sama ya. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini Kak Ulil sudah gambarkan garis bilangannya. Kita tinggal mengerjakan saja. Sekarang kita lihat di soal. Soalnya itu adalah 8 ditambah min 3. Nah, kalian harus ingat ya, kalau tandanya positif, berarti dia akan bergerak ke arah kanan. Dan jika angkanya negatif, dia akan bergerak ke arah kiri. Nah, sekarang kita lihat. Di sini angka yang pertama adalah angka 8. Berarti karena 8 ini positif, berarti bergeraknya ke arah kanan. Kita mulai dari angka 0. Dari titik 0 bergerak 8 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang angka selanjutnya adalah min 3. Ingat ya, kalau tandanya negatif berarti dia bergeraknya ke arah kiri. Berarti kita lanjutkan dengan 3 satuan ke kiri. Ini kita tulis dulu ya. 8. 3 satuan ke kiri. Kita mulainya dari angka 8 ya adik-adik, karena titik akhirnya ada di angka 8, lalu dilanjutkan dengan min 3 atau 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3, min 3. Nah, sekarang kita lihat titik akhirnya berada di mana? Ya, berada di angka 5. Berarti dapat kita simpulkan ya, kalau 8 ditambah min 3 itu hasilnya adalah 5. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita baca sama-sama ya. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Min 2 ditambah min 5. Nah, jadi soal ini tuh masih sama cara mengerjakannya dengan soal yang tadi kita kerjakan. Hanya bedanya di sini kedua angkanya sama-sama negatif. Berarti seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, kalau misalkan tandanya positif, dia akan bergerak satuannya ke arah kanan. Dan jika angkanya negatif, dia akan bergerak satuannya ke arah kiri. Karena di sini dua-duanya dia tandanya negatif, berarti nanti kita akan mengerjakan di garis bilangan semuanya bergerak satuan arahnya ke kiri. Kita mulai dari angka yang paling depan ya, yaitu min 2. Kita mulai dari angka 0 seperti biasa. Nah, dari titik 0 bergerak 2 satuan ke kiri. Kiri ya. 1, 2. Berhentilah dia di angka min 2. Kemudian
Dilanjutkan 5 satuan lagi ke kiri. Karena di sini angkanya 5 dan tandanya negatif. Berarti 5 satuan ke kiri. Tadi kan kita berhenti di angka min 2. Kita tinggal melanjutkan 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Min 5. Nah, sekarang kita lihat titik akhirnya ada di mana. Ya, titik akhirnya ada di angka min 7. Berarti dapat kita simpulkan min 2 ditambah min 5 itu hasilnya adalah min 7. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah dong, karena angkanya masih berupa angka-angka satuan. Bagaimana jika angka pada soal menggunakan angka-angka puluhan? Nah, itu akan kita bahas di soal yang selanjutnya. Oke adik-adik, di sini Kak Ulil sudah ada 2 contoh soal. Nah, di contoh soal ini angka-angkanya sudah menggunakan angka-angka puluhan. Akan sangat repot loh jika kita mengerjakan menggunakan garis bilangan, karena bisa sangat panjang membuat garis bilangannya. Nah, di sini Kak Ulil punya tips dan trik supaya kalian bisa dengan mudah mengerjakannya. Tips dan trik ini berlaku juga pada pengurangan bilangan bulat yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Sekarang kita kerjakan yang penjumlahan dulu ya. Nah, cara mengerjakannya itu dengan menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi, jika angkanya bertanda positif, kita anggap itu bayar atau punya uang. Dan jika angkanya bertanda negatif, kita anggap itu dengan hutang. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Soal pertama, min 14 ditambah 29. Sekarang kita lihat. Di sini 14 itu bertanda negatif, berarti kita anggap hutang. Sedangkan yang 29 bertanda positif, kita anggap bayar atau punya uang. Jadi kalau kita baca itu hutang 14 dibayar 29. Coba kita pikir lagi. Misalkan adik punya utang 14, lalu dibayar 29. Berarti uangnya lebih dong. Lebihnya berapa? Lebih 15. Jadi utang 14 dibayar 29 itu lebih 15 atau positif 15. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke soal yang kedua. Min 36 ditambah min 58. Coba kita lihat. Angka 36-nya bertanda negatif, berarti kita anggap itu dengan hutang. Dan angka 58-nya bertanda negatif juga, berarti kita anggap utang juga. Berarti cara membacanya, utang 36, kemudian hutang lagi 58. Coba adik pikir, berarti hutangnya akan bertambah dong. Bertambah jadi berapa? 36 ditambah 58 yaitu 94. Nah, karena dia hutang berarti kita kasih tanda negatif. Sampai di sini apakah sudah mengerti? Jika belum mengerti, bisa diulang kembali video ini. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ke teman-temannya ya. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat belajar.